Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. So, malam ini kita ketemu lagi dalam New Partners Training ya. Kali ini kita akan masuk dalam modul How to Start kedua, yaitu yang mengenai asal mula asuransi, Prudential, ya. Dan juga nanti kita akan starting mengenai membuat list nama, gitu ya. Jadi, sesi pertama mengenai produk, kita udah lewat. Sekarang masuk ke sesi mengenai asal mula asuransi dan prudensial. Nah, mengapa ada sesi ini, teman-teman? Jadi, orang udah mulai lupa sebenarnya tujuan asuransi itu sendiri apa dan asal mula waktu dibuat tuh seperti apa sih gitu ya. Nah, untuk kita mengetahui masa depan dan masa kini ya kita perlu mengetahui masa lalu. Makanya ada pelajaran sejarah betul ya teman-teman gitu ya. Jadi orang kadang-kadang sudah membuat menjadi itu satu satu komoditas produk keuangan ya nggak salah sih nggak salah tapi sebenarnya awal mula barang ini keluar buat apa sih asuransi itu ya dan pertama dan prudensial tuh orang suka nanya sama saya, Prudensial itu gimana ya kuat nggak ya. Prudensial bisa bangkrut nggak ya. Prudensial itu sekuat apa sih perusahaannya kayaknya saya taunya cuman yang berita di TikTok atau apa gitu ya. Nah kita akan melihat dengan jelas fakta sejarah bahkan dengan perkembangan dengan sampai saat ini ya dengan rating-ratingnya semuanya. Oke teman-teman. Oke ya. So pertama saya mau mulai dengan cerita prudensial teman-teman ya. eh Prudensial itu waktu saya tahu ya waktu di awal ya waktu saya kerja waktu itu saya kerja sebelumnya di Citibank dan di Astra gitu teman-teman ya. Waktu saya kerja di Astra dan di Citibank saya merasa bahwa Astra tuh gede banget loh ya. Astra gede banget, nggak usah cerita Citibank lah. Saya merasa Astra gede banget. Waktu itu waktu saya belum join Prudential gitu ya. Saya merasa Prudential tuh siapa sih gitu ya. Jadi saya lebih bangga bilang bahwa saya di Astra daripada di Prudential ya teman-teman gitu nggak sih di sini gitu ya. Ya lah, waktu saya kerja di Astra, wah saya bangga banget loh saya ngomong kalau saya di Astra gitu ya. Nah kemudian tapi kalau orang tanya sekarang ya, misalnya waktu saya baru pertama kali join, oh sekarang sih udah pede ya, waktu pertama kali join, apa namanya, eh, di Prudential, saya tidak berani ngomong bahwa, oh iya saya di Prudential, itu nggak berani loh, nggak berani ngomong. Lucu banget ya, karena saya merasa bahwa Astra lebih keren daripada Pru. Nah mungkin itu juga adalah hal-hal yang apa yang ada di luar sana gitu teman-teman ya. Sehingga kita perlu tahu bahwa sebenarnya partner bisnis kita ya kita bukan bekerja di Pru, tapi prinsipal kita ya partner bisnis kita kan kita distributornya kan. Partner bisnis kita, prinsipal kita itu sebesar apa sih dan mengapa Prudential itu mengembangkan sistem agency. Jadi teman-teman Prudential adalah perusahaan asuransi yang benar-benar dari awal dia berdiri tahun 1848 itu dia sudah menggunakan namanya pendekatan one on one ya, yaitu sistem agent ya. Jadi berbeda sama perusahaan asuransi lainnya teman-teman, kalau teman-teman lihat misalnya merek-merek lain ya, mereka datang itu selalu kerjasama sama bank dulu ya. Mereka kerjasama dengan bank, kemudian tabnya apa? Tabnya itu adalah nasabah-nasabah bank ya. Atau beberapa asuransi lain ya, kalau Anda tahu merek-merek lain juga adalah mereka masuknya itu loh asuransi karyawan. Ya, jadi yang mereka tap itu semua adalah perusahaan. Nah, Prudential adalah perusahaan yang dari sejak berdiri, bahkan dengan sampai dengan sekarang adalah dia fokus bagaimana mengembangkan agent. Karena Prudential percaya bahwa asuransi adalah produk personal, bukan individu ya, tapi personal. Bagaimana itu dirancang untuk fit dengan masing-masing orang, jadi orang yang berbeda, kebutuhannya pun berbeda. Itu sebabnya pendekatannya pun semua itu adalah pendekatan personal. Nah, teman-teman gue udah siapin satu video mengenai Man from Peru, ya inilah cerita mengenai sejarah berdiri Prudential sampai dengan sekarang, teman-teman. Sehingga teman-teman nanti waktu ketemu, teman-teman bisa cerita bahwa bagaimana sih Prudential berdiri, udah berapa lama, sebesar apa, dan value-nya itu seperti apa. Ya, sehingga teman kita tahu bahwa waktu kita masuk di Pru, sebenarnya siapakah Prudential. Ya, oke, ya gua akan setel, teman-teman ya. Share screen. Hop, hop, hop. Ini dulu ya. Hop. Oh iya, salah, teman-teman. Gua mesti share sound. Lupa klik share sound, optimizing video. Hop. Oke, mari kita nonton teman-teman ya. Ini adalah sejarah berdirinya Prudential ya dan
nanti gue akan kirimin link ini juga kepada di grup new partners kita ya. Jadi teman-teman juga bisa share video ini kepada orang-orang yang Anda mau cerita tentang Prudential. Ya, jadi kita jangan datang terus langsung cerita produk, jangan ya. Ya sekali lagi saya ulangi, jangan datang langsung cerita produk, tapi siapakah Pru itu, ya value-nya apa, siapa kita gitu ya. Oke, mari kita saksikan ya, Man from Pru, dan inilah sejarah Prudential. On behalf of the Prudential Assurance Company, it is my very pleasant duty to welcome you here today. The face of prudence. An iconic image, known by millions around the world, and representing our company. A company with over 165 years of history. Our powerful brand is well known and highly regarded. We've come a long way. But to really understand the present, we must first understand our past. 1848. Industrialization is sweeping across Europe, bringing both uncertainty and opportunity for all classes. There's a demand for better workers' rights. People are looking for a sense of security. And in this year, on the 30th of May, a group of Victorian gentlemen respond to these turbulent times by forming the Prudential Mutual Assurance Investment and Loan Association. Its aim, to infix habits of prudence among many individuals. To represent the values of the business, the figure of prudence is adopted as the symbol of the company. To this day, she still carries her arrow, signifying strength of purpose, serpent, the ancient symbol of wisdom, and mirror, representing self-awareness. 1854, the company widens its reach by opening its industrial branch, introducing a new concept: penny policies for the industrial working class population. To build the business, the company introduces a new breed of salesmen who travel door to door armed with statistics and tables, the men from the Pru. And with this new market, sales grow dramatically. 1871. The company is the first in the City of London to employ women as clerks. Through the 1870s, the company grows considerably. In 1873, there are 47 agents. By 1888, there are 10,609. By 1879, the company has outgrown its premises at Ludgate Hill and moves into the striking, purpose-built Holborn Bars headquarters. By 1898, Prudential has become the #1 life company in the United Kingdom, with almost £30 million in accumulated funds. It's now at the heart of everyday life. Nearly 1 in 3 households has a policy with the Pru. April 14th, 1912. SS Titanic sinks on its maiden voyage. Prudential promptly pays out claims on 292 passengers. Hardly any disaster could occur without Prudential in some way providing security to the deprived and bereft. By the end of the First World War, Prudential has paid claims representing almost a third of the British soldiers killed. In 1919, Prudential offers general insurance for the first time, which enables the company to start an extraordinary international expansion. In India, in 1923, the first overseas life branch is established, with the first policy being sold to a tea planter in Assam. The business soon covered the whole of the subcontinent, with offices in Bombay, Calcutta, Ceylon and Delhi. In 1924, Prudential expands to Malaysia, and by 1931, a branch is established in Raffles Square, Singapore. By 1939, Prudential's overseas business is rivaling the success of its UK operations. By the end of the Second World War, Prudential has paid £5.5 million in claims on nearly 110,000 deaths. 1949, the famous Man from the Pru advertising campaign is launched. 1967, 12 million people watched the first ever Prudential commercials on British television. The Man from the Pru is truly established as a household name. Talk it over with the man from the Prudential. Throughout the 70s and 80s, Prudential continues to grow and respond to customers' changing needs. In 1986,
Prudential gains a firm foothold in the United States, the world's largest life insurance and retirement savings market, with the acquisition of Jackson National Life Insurance Company. With 78 million baby boomers reaching retirement over the next 20 years, Jackson is well placed to help them meet their needs for retirement income. 1994 is a milestone year as Prudential, recognizing the high potential for growth and expansion across Asia, establishes Prudential Corporation Asia. The regional head office in Hong Kong sets out to expand operations beyond Malaysia, Singapore and Hong Kong. Businesses are soon established in Indonesia, Thailand, Vietnam and the Philippines. In the UK in 1999, Prudential strengthens the group's investment management opportunities with the acquisition of fund managers M&G. M&G itself has a long history of innovation. In 1931, the company launched the first ever unit trust in the United Kingdom. Over the next 12 years, Prudential is to become the leading international life insurer in Asia, expanding into 13 markets and meeting the savings and protection needs of a fast-growing middle class across the region. Prudential has established strong distribution channels, including partnerships with banks across the region and an extensive network of trained agents. 2012, Prudential's Asia Asset Management business, one of the leading fund managers in the region, is rebranded as East Spring Investments, paving the way for its expansion into the US in the same year. In the United Kingdom, Prudential is a leading life and pensions provider to around 7 million customers, with a focus on pensions, saving and investments. Prudential now has around 24 million insurance customers, over 26,000 employees, more than 400,000 agents in Asia, 4 stock exchange listings in London, Hong Kong, New York and Singapore, and more than £400 billion of assets under management. We've come a long way, not only with the expansion of our business, but also our work in giving back to the communities we live and work in. Today, Prudential is a company with a broader scope, a wider geographic spread and greater investment power than could ever have been imagined in 1848. But our founding principles of integrity, security and prudence still guide us in promoting long-term financial security for our customers and building social and economic value in our communities around the world. Sarung BHS. Oke, teman-teman ya. Udah lihat ya, Prudential ya. Berdiri sejak tahun berapa? 1848, teman-teman ya. Jadi bahkan sebelum negara Indonesia berdiri, Pru udah berdiri, teman-teman ya. Jadi kalau kita bilang bahwa BCA kuat, teman-teman ya. Kita bilang siapa? Bank terkuat siapa? BCA. BCA kuat, gila. BCA berdiri tahun berapa? Indonesia berdiri, dia baru berdiri ya. Ini Pro Indonesia belum berdiri, dia udah berdiri, teman-teman. Tadi lihat nggak? Titanic ya, kalau tonton film Titanic kan ada si Leonardo DiCaprio itu yang di itu tuh, yang di apa? Yang di kapal itu. Nah, ya itu Titanic tenggelam, itu penumpangnya di cover oleh Pro, teman-teman. Ya, nah jadi kalau kalau yang naik Titanic itu kan pasti ini kan upper class, betul ya. Nah, itu pakai Pro. Nah, habis itu Perang Dunia Satu. Tadi dengar nggak? Sepertiga tentaranya itu pun semua di cover oleh Pro. Ya, artinya mereka mungkin ambil lah ya, ambil Pro semuanya ya. Nah, habis itu Perang Dunia Dua ya, yang meninggal juga di cover oleh Pro, teman-teman ya. So, ya kalau cuman dan di terakhir nanti saya cerita lebih detail lagi. Kayak COVID gitu ya, COVID. Jadi sesuatu yang Pro bahkan harusnya asuransi nggak cover, itu kan major ya, perang lah segala macam. Itu Pro ya, itu sampai seintegritas itu tetap cover loh, teman-teman. Kayak zaman COVID kan wabah kan. Waktu itu asuransi pertama yang mengganti COVID itulah Pro, teman-teman. Padahal begitu diinformasikan atau diumumkan pemerintah bahwa ini wabah, itu asuransi tidak wajib mengcover itu. Nah, setelah Pro ganti, ya, Pro siapin satu budget ganti. Nah, baru perusahaan lain baru mulai ikut. Ya, kenapa? Karena itu duitnya butuhnya banyak banget. So, teman-teman, itulah kekuatan dari prinsipal kita Prudential. Ya, teman-teman, kita di Indonesia itu bedanya gini.
kita itu cuma bisa daftar di satu perusahaan asuransi. Ya, sebagai agent kita cuma bisa daftar di satu perusahaan asuransi. Nggak bisa daftar di 2, 3, 4 asuransi jiwa tuh nggak bisa. Pilihnya cuma bisa satu. Oleh karena itu, teman-teman, oleh karena itu, waktu gua memilih juga gua benar-benar lihat, gua mau mewakili perusahaan asuransi yang mana ya, untuk gua cerita kepada saudara gua, teman gua, kenalan gua. Ya, dan juga tentu gua pakai sendiri gitu kan. Nah, tentunya yang gua cari adalah perusahaan yang paling kuat, ya. Yang paling kuat, kenapa? Karena asuransi itu jangka panjang, betul, ya. Nah, jadi saya melewati riset ya untuk memilih Prudential dan itu sebabnya juga teman-teman waktu Anda join ke Pru, saya share riset saya ini kepada Anda ya. Oke, saya akan mulai masuk ke dalam materi ya, PowerPoint. Oke. Nah, teman-teman ya. Salah. Hop, hop, hop. Oke ya. Value proposition Prudential. Teman-teman ya, kita akan bahas mengapa asuransi dibutuhkan, mengapa memilih asuransi prudensial, apa perunggulannya, kita udah lewat ya perunggulan ya, memilih Prudynamic, kenapa tim kita, dan value-nya greatness, ya, itu apa. Jadi ada prudensialnya, ada Prudynamic-nya sebagai salah satu jenisnya, dan ada tim kita greatness di dalam Prudynamic ini sendiri, ya. Kenapa video gua tidak kelihatan ya? Oke, nggak apa-apa. Kita lanjut ya teman-teman ya. By the way, teman-teman bisa lihat slide-nya kan ya? Bisa ya? Aman? Slide-nya? Aman ya? Oke. Apa? Kenapa? Aman? Bisa aman-aman. Aman ya? Oke, thank you ya. Oke, kita mulai masuk mengenai asuransi, apa yang dibutuhkan. So, teman-teman, orang suka bingung waktu ketemu orang cerita apa. Teman-teman, waktu ketemu orang ceritalah ini. Jangan cerita produk. Ceritalah mengapa asuransi dibutuhkan dan segala macam. Jadi, yang hari ini saya cerita kepada teman-teman, inilah yang Anda ceritakan kepada orang. Ya, jadi jangan datang langsung jualan produk, produknya bagus ya, jangan lakukan itu. Kenapa? Karena tidak ada asuransi yang suka dijual. Ya, jangan lakukan itu. Tapi ceritakanlah bagaimana sih, kenapa sih asuransi dibutuhkan orang. Ya, cara kerja asuransi itu gimana sih? Ya, bedanya tabungan, asuransi, investasi apa sih? Jadi semua yang saya ceritakan ini, inilah yang Anda ceritakan kepada orang. Ingat ya, pada saat Anda bertemu pertama kali. Oke? Ya. Oke, yang pertama saya masuk mengapa asuransi dibutuhkan. Jadi gini, asuransi adalah alat keuangan paling murah, ya saya ulangi, paling murah yang memberi dana paling besar saat terjadi resiko. Ya, tidak ada fungsi instrumen keuangan lain yang dapat menggantikan fungsi asuransi. Ini saya ulangi lagi ya, tidak ada fungsi instrumen keuangan lain yang dapat menggantikan fungsi asuransi. Ya, antara rekening bank, investasi, dan asuransi bukan untuk dibandingkan, bukan untuk ditandingkan, tapi untuk disandingkan. Artinya bareng-bareng, harus pakai bareng-bareng. Ya, oke. Nah, beda sama produk lain, teman-teman. Jadi, kalau di zaman saya dulu seringnya tuh ada MLM, segala macam gitu ya. Nah, itu ada barang, kalau ada barang gini. Anda tahu nggak? Satu barang, kalau nggak dibutuhkan lagi, dia pasti hilang. Oke, saya kasih Anda satu contoh namanya pager. Ya, pager. Ya. Siapa siapa yang Anda yang tahu, yang masih tahu pager di sini? Ya, yang tahu boleh ketik satu. Pager, pager. Siapa yang tahu? Bagi Anda siapa yang ketahui pager, silakan ketik satu, teman-teman. Ya. Yes, ada satu. Ya, ada lagi. Ya, yang tahu pager. Ya, dua. Oi, Matthew masa masih tahu pager? Wah, Matthew tahu loh pager. Siapa lagi yang tahu pager? Teman-teman ya, Rosni juga tahu. Oke. Gue pikir cuma gue yang tahu. Mbak Vita tahu sih, oke. Oke, teman-teman, thank you. So gini, teman-teman tahu pager ya. Pager itu kan sekarang udah hilang. Betul, dulu itu zaman dulu keren banget pager ya. Sampai orang gantungkan di pinggang segala macam. Kalau bunyi pipip pipip, pager gue berbunyi sampai ada lagunya gitu ya. Tapi teman-teman bayangin nggak? Kalau zaman sekarang, kalau lu masih punya pager, lu berani nggak pakai itu pager? Ya kalau lu berani pakai, lu akan dibilang orang barat apa orang gua gitu, mungkin orang gua. Blast from the past gitu ya, datang gitu ya. Kenapa? Karena nggak ada lagi pakai pager ya. Anda tahu nggak loh cara kerja pager yang buat anda yang tidak tahu cara kerja pager seperti apa gitu. Jadi gini, pager itu ya, misalnya saya mau pagerin sedang si Sinta ada pager, saya mau pagerin dia ya. Saya mesti telepon ke operator teman-teman. Saya telepon ke operator apa namanya bilang gitu kan.
Halo operator ya, ini saya dengan Salim ya, saya mau kirim pesan ke pager nomor 1213. Nah, misalnya nomor Sinta pager 1213 gitu ya. Nah, terus operator akan nanya ya ke saya, oke, Bapak mau pesannya apa ya? Nah, saya bilang, operator, tulisnya adalah, halo sayang, udah makan belum? Gitu ya. Jijik banget. Tapi seperti itu ya. Jadi, jadi kemudian si operator tuh sambil ngetik ya, halo sayang, sudah makan belum? Ya gue yakin sih dulu ya, orang yang kerja jadi operatornya pager ya, dia tiap hari pasti muntah ya. Wah, muntah ya. Ya, tapi seperti itu cara dia mesti ketik ya. Oke, ada yang lain lagi nggak ada ya, maka dia send, cepret ya, send ya. Nah, kan terkirimlah pager Sinta kan berbunyi, pipip, pipip, dia angkat pesan ya. Begitu dia buka ya, pagernya itu satu baris doang isinya ya. Terus kan ada running text-nya ya, halo sayang, sudah makan belum? Dalam kurung Salim gitu ya. Nah, teman-teman ya, kalau Anda masih punya pager, nggak mungkin udah pakai sekarang. Kenapa? Karena WhatsApp kita sekarang jangankan untuk kirim pesan doang gitu ya, harus telepon. Nggak usah, betul. Kita sekarang bisa teks langsung, cepet ya. Bahkan nggak usah bayar. Dulu tuh mesti telepon loh, biaya telepon gitu ya. Sekarang tuh bahkan nggak usah telepon, kita bisa texting langsung. Bukan hanya kirim pesan, tapi bisa kirim gambar, bisa kirim voice note, bisa kirim video. Bahkan kita bisa video call langsung, teman-teman. Sehingga poinnya apa sih, teman-teman? Poinnya adalah fungsi pager itu hilang. Nggak ada lagi. Kenapa? Karena tergantikan. Tergantikan oleh WhatsApp. Sebelum terganti WhatsApp, terganti oleh BBM. Betul. Nah, sekarang BBM hilang. Kenapa? Terganti oleh WhatsApp. Nah, semua barang, ingat ya, semua barang yang fungsinya tergantikan, alias dia tidak berguna lagi, maka barang ini akan hilang. Oke? Nah, sekarang, teman-teman, pertanyaannya, mengapa asuransi masih ada? Kalau asuransi masih ada, berarti dia masih penting dan masih dibutuhkan. Betul? Nah, kenapa? Karena ini penting sekali, teman-teman. Jadi gini, dulu waktu saya sebelum join Prudential ya, saya selalu merasa bahwa asuransi itu bohongan, nggak butuh gitu ya. Asuransi buang-buang duit gitu kan. Nah, saya punya pemikiran seperti itu. Nah, sehingga saya merasa bahwa oke lah, bisnis asuransi ini uangnya banyak, tapi kok barangnya nggak perlu gitu kan. Nah, kemudian saya menemukan pager ini. Kalau seandainya asuransi ini tidak berguna sama halnya seperti si pager, harusnya asuransi pun sudah hilang seperti halnya pager. Tapi pertanyaannya, mengapa asuransi masih ada? Bahkan, tadi kita lihat videonya, bahkan ini menyebar sampai ke seluruh dunia, ya teman-teman. Dan terus grow perusahaan asuransi jiwa. Artinya apa? Kalau perusahaan sampai grow, barang sampai grow, berarti barang diperlukan orang dong, laris banget dong. Berarti, kalau begitu, ada sesuatu yang orang di luar sana tahu dan berbondong-bondong beli asuransi yang saya tidak tahu, teman-teman. Ya, setuju nggak? Ya, jadi si asuransi ini kalau sampai berkembang demikian pesat, demikian besar ya, perlu aja tahun lalu orang beli Prudential dong ya, itu 26 triliun loh teman-teman preminya. Berarti apa yang 26 triliun orang itu keluarin duit yang mereka tahu, yang saya nggak tahu. Betul dong. 26 triliun itu berarti orang tuh sudah survei loh. Dia udah banding-bandingin segala macam. Akhirnya beli asuransi dan beli yang namanya tuh. Betul? Nah, maka kita perlu berpikir kalau gitu, apa yang mereka tahu yang saya nggak tahu ya? Oke? Nah, mari kita lanjutkan teman-teman. Oke ya. Nah, jadi asuransi adalah alat keuangan paling murah yang memberi dana paling besar gitu ya. Ini Anda hafalkan. Ya, tidak ada instrumen lain yang dapat menggantikan fungsi asuransi. Ya, bank investasi asuransi adalah bukan dibandingkan, ditandingkan, tapi disandingkan. Oke, cara ini seperti apa? Nah, sekarang saya akan jelaskan perbedaan fungsi instrumen keuangan. Karena kenapa? Karena orang suka bilang sama saya, Salim, daripada beli asuransi, mending saya investasi. Daripada beli asuransi, Salim, mending saya pergi taruh di bank aja. Ya, lebih aman segala macam gitu ya, teman-teman. Itu saya sering sekali dengar ya, bahkan sampai dengan sekarang. Tapi bersyukur sih kalau orang masih ngomong itu ya, berarti di luar sana orang masih banyak nggak sadar ya. Daripada kalau Anda bayangkan sih kalau ketemu orang di luar sana, mereka semua udah sadar bahwa asuransi begitu pentingnya ya. Dan mereka begitu sadar bahwa asuransi itu bahwa saya harus beli. Ya mungkin mereka sudah punya gitu ya. Dan kalau kita ketemu mereka, udah nggak ada cerita lagi. Oke, nah saya akan cerita kepada Anda perbedaan fungsi instrumen keuangan ya. Yang pertama lah fungsi dari rekening bank ya.
Fungsi rekening bank itu adalah sebagai alat mengatur uang atau kas. Yang pertama, ya. Nah, dan dana itu untuk diambil setiap saat kalau kita uang taruh di bank. Dia beri bunganya rata-rata seberapa sih? 1% per tahun. Teman-teman tahu nggak sih bunganya BCA berapa? Mesti teman-teman boleh browsing ya. Bunganya BCA itu 0,05% per tahun loh teman-teman. Ya, per tahun. 0,05%. Gila nggak sih? Itu nggak ada bunganya kali sebenarnya itu ya. Nah, ya. Tapi orang tetap taruh di bank. Kenapa? Karena bank itulah yang rekening kita bisa pakai punya ATM buat bayar ini, buat bayar itu, gesek segala macam, betul kan? Ya nggak? Kita bilang, wah emas bagus banget, ya saham lagi bagus, misalnya gitu kan, atau kripto lebih bagus. Mungkin nggak lu beli beli apa beli ke pasar beli sayur pakai kripto? Nggak bisa, betul? Kita bilang gua mau ke apa ke Transmart kah, atau mau ke mall beli baju nih, gua bayar pakai kripto ya, terima nggak? Nggak terima, betul? Nah, karena fungsi investasi sama fungsi bank itu beda. Bank itu buat atur uang. Nah, kalau kalau lu mau kembangin duit, ya berarti bukan di bank. Betul nggak? Kalau lu mau ada sesuatu terjadi, ya bukan di bank fungsinya. Nangkap teman-teman? Ya, jadi semua, mengapa bank masih ada, investment company ada, insurance company ada, sampai sekarang tiga-tiga ada, karena tiga-tiganya punya fungsi yang berbeda, ya teman-teman. Ya, oke. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi investasi, teman-teman. Ya, nah kalau investasi itulah alat sebagai alat pengembang aset. Jadi kata kuncinya di sini adalah buat ngembangin. Ya, nah, dananya diambil kapan? Diambilnya masa depan. Ya, kalau bank itu diambil setiap saat, dana, kalau fungsi investasi dana ini diambil di masa depan. Memberi hasil bisa 5% sampai 15% per tahun. Ya, nah makanya tadi saya bilang, pertanyaan kita bisa nggak beli barang dengan saham? Ya nggak bisa. Beli pakai kripto? Nggak bisa juga. Gitu. Beli pakai emas mungkin masih bisa. Ya, beli pakai perak nggak bisa gitu ya. Beli, ya, investment macam-macam betul kan ya nggak sih? Ya, jadi tapi nggak bisa. Dan investment itu kenapa dananya di masa depan? Coba Anda bayangkan. Misalnya kita bilang emas bagus. Anda beli emas sekarang langsung jual di mana? Pasti rugi. Ya. Kenapa? Karena ada selisih harga jual, harga beli. Anda bilang rumah bagus banget. Anda beli sekarang langsung jual juga. Beli sekarang langsung jual. Apa yang terjadi? Pasti rugi. Kenapa pasti rugi? Karena waktu beli udah ada pajak penghasilan. Ada biaya notaris, ada BPHTB. Waktu lu jual, lu kena lagi pajak pengeluaran. Ya, belum sempat cuan, itu pasti sudah ada biaya dulu. Oleh sebab itu, investasi memberi hasil lebih besar. Tapi kata kuncinya adalah dananya itu diambilnya buat masa depan, teman-teman. Oke? Nah, sekarang yang ketiga, asuransi. Kalau asuransi, fungsi itu sebagai alat proteksi aset dan alat proteksi sumber penghasilan. Ingat, ini proteksi ada dua. Proteksi aset kita dan proteksi sumber penghasilan kita. Ya, dananya diambil kapan? Diambil pada saat terjadi resiko. Dan yang membeli hasil paling besar adalah asuransi, itu bisa kasih sampai 1000%. Alias apa? Lu bayar 1 juta, keluarnya bisa 1 miliar. 1000%. Betul? Ya, nggak teman-teman? Nah, jadi Anda bayangkan gini, tiga-tiga ini harus ada. Contoh gimana pakainya adalah pada saat kita terima uang, kita pasti simpen di bank dulu. Betul? Nah, bank kita pakai, habis itu ada yang kita tabung, betul? Nah, nabung itu bukan di bank, teman-teman. Tabungan yang buat kita besarin, putar itu buat investasi. Oke, bayangkan Anda misalnya nabung, Anda punya penghasilan misalnya 15 juta per bulan, Anda nabung 1 juta per bulan. Oke, nabung 1 juta, 1 juta, 1 juta, selama 1 tahun, 12 juta. Selama 2 tahun Anda menabung, dapat 24 juta. Betul? Begitu masuk rumah sakit, apa yang terjadi? Begitu masuk rumah sakit, butuhnya, contohnya butuhnya adalah 30 juta. Tapi Anda cuma punya 24 juta tabungannya. Udah Anda bayar 24 juta itu, ya, Anda bayar 24 juta itu, habis bersama bunganya, habis itu mesti nombok pula dan tetap akan harus minjem 6 juta lagi. Ya, Anda kebayang nggak? Jadi, yang hilang 24 juta itu bukan 1,5 bulan gaji, bukan loh. Tapi adalah habisnya 2 tahun menabung. Nah, gimana cara menjaga 2 tahun menabung ini? Sisihkanlah sebagian ke asuransi. Sehingga investasi Anda tidak hilang pada saat terjadi resiko. Baik resiko sakit kritis, ataupun meninggal.
Ya, seperti kita cerita di depan, 4 hal yang diproteksi. Ya, dan Anda lihat bahwa untuk ngomong return ya, nggak ada yang Anda bayar 1 juta di apa di covernya sampai dengan 1 M, nggak ada. Ya, nah, hanya asuransi yang seperti itu. Ya, nah keluarnya kapan saat terjadi resiko. Ya, so sekarang teman-teman udah mulai bisa mengerti bahwa mana yang mesti dimiliki? Tiga-tiganya mesti dimiliki karena fungsinya berbeda. Ya, oke. Nah, ya, contoh ya, Pak Budi memiliki penghasilan 20 juta per bulan. Ya, ada istri, ibu rumah tangga, punya 2 anak. Penghasilan 20 juta per bulan, dia hidup 15 juta, nabung 5 juta per bulan. Oke, dia nabung 5 juta. Saat terjadi resiko meninggal, nah, katanya sakit kan, sekarang resiko meninggal, teman-teman. Ya, saat terjadi resiko meninggal pada Pak Budi, butuh uang dong buat menggantiin Pak Budi yang menghasilkan 15 juta per bulan. Betul? Ya dong, karena kan meninggal, tetap anak istri tetap butuh 15 jutanya tiap bulan kan, untuk biaya keluarga. Oke? Nah, teman-teman, ada yang namanya nilai ekonomis. Ini penting sekali untuk jelaskan pada orang, ya. Semua manusia tuh punya nilai ekonomis. Nah, si Pak Budi ini, yang kalau dia kemampuan membiayai keluarganya adalah 15 juta per bulan, berapa sih nilai ekonomisnya? Nah, cara hitungnya adalah 15 juta kali 12 bulan disetahunkan, dibagi bunga deposito, contohnya 5%. Maka keluarlah 3,6 M. Oke. Jadi nilai ekonomis Pak Budi ini adalah 3,6 M. Oke. Nah, sekarang untuk dapatin 3,6 M, oke, ada 2 cara. Ya, jadi gini. Kenapa 3,6 M? Oh, sorry, saya lupa. Jadi, kenapa 3,6 M? Jadi gini, jika Pak Budi meninggal, nilai ekonomis 3,6 M ini maksudnya adalah 3,6 M ini kalau keluar dan didepositokan di tempat yang bunganya 5%, maka dia akan menghasilkan 15 juta per bulan atau alias 180 juta per tahun, teman-teman. Ya. Jadi jika Pak Budi nggak ada, tapi dia punya 3,6 M di deposito, maka anak istrinya aman. Karena dia akan bisa makan bunga setiap bulan 15 juta. Oke? Nah, sekarang ada opsi untuk mendapatkan 3,6 M-nya ini. Betul? Pertama adalah, ya udah pakai cara menabung tadi ya, yang pakai cara investasi ini. Pakai cara investasi buat melindungi, buat memberi kepastian. Ya. Adalah kalau gitu nabunglah 5 juta setiap bulan sesuai kemampuan dia kan. Nah, terkumpulnya kapan? Terkumpulnya adalah 720 bulan, teman-teman. Berapa tahun sih itu? Entah berapa tahun ya. 720 dibagi 12. Puluhan tahun ya, keburu mati ya, udah tua gitu ya. Jadi nggak bakal kekumpul, teman-teman. Ya. Nah, itu opsi nomor satu. Jadi menabung itu maksudnya adalah nggak akan bisa cukup untuk memberi kepastian hidup tuh nggak cukup dengan menabung gitu loh. Nggak kekejar gitu loh. Nah, cara dua apa? Dia bisa beli asuransi jiwa. Ya, hanya dengan 2 juta per bulan. Nah, 2 juta per bulan ini, hanya dengan 2 juta per bulan, ya, ada apa-apa, itu keluarnya langsung 3,6 M, teman-teman. Ya, instan, cepret, langsung keluar 3,6 M. Ya, dan kerennya lagi sekarang adalah asuransi sekarang, teman-teman, bayarnya cuma terbatas. Mungkin cuma 5 tahun, 10 tahun. Habis itu 3,6 ini covernya seumur hidup loh. Artinya apa? Pasti keluar. Kenapa pasti keluar? Karena orang pasti meninggal kan teman-teman kan. Ini covernya sampai 100 tahun. Jadi pasti keluar punya teman-teman. Ya. Jadi asuransi itu kalau kita beli ini, habis beli ya, setor 2 juta selama 10 tahun dapat 3,6 M pertanggungan. Itu 3,6 itu uang yang pasti keluar, pasti jadi nggak bakal rugi punya. Jadi kalau Anda merasa bahwa Anda beli asuransi rugi, ya sakit belum tentu sakit, saya kritis belum tentu. Nah, Anda mau pasti untung Anda beli asuransi jiwa, itu pasti untung punya ya. Nah, kalau Anda jadi Pak Budi, ya, Anda jadi Pak Budi. Keluarga Pak bukan jadi Pak Budi. Anda jadi keluarga. Jadi Anda jadi istri dan anak Pak Budi. Anda akan memilih kepastian hidup Anda pakai cara nomor satu, nabung 5 juta di bank, atau beli asuransi jiwa. 2 juta aja. Nah, ya. Kemarin teman 60 tahun ya Novi ya. 60 tahun kemudian ya Pak Budi umur 30. Ya 60 tahun kemudian udah 90 udah mati dia. Ya. Oke, nangkep teman-teman cara kerja asuransi. So, kuncinya asuransi seperti tadi di video pro itu. Fungsi asuransi adalah memberi kepastian hidup, ya. Memberi kepastian karena hidup tidak pasti,
maka pakailah asuransi untuk memberi kepastian. Ya, oke teman-teman? Ya, oke. Selanjutnya teman-teman, ya mengapa memilih asuransinya kan asuransi kan banyak merek. Kenapa pilihnya Pru? Oke, jawabannya karena Prudential adalah perusahaan asuransi nomor satu di Indonesia. Oke, ya. Nah, kenapa nomor satunya? Kenapa apa based on apa nanti saya ada di slide berikutnya. Tapi gini, kenapa pilih asuransi harus yang nomor satu, yang paling gede teman-teman? Gini, karena asuransi adalah produk keuangan jangka panjang. Oke, jadi asuransi itu bukan kayak handphone kita beli sekarang pakai sekarang gitu, atau pakai makanan beli sekarang makan sekarang, bukan. Jadi asuransi itu beli sekarang pakainya entah kapan-kapan. Ya, kalau apalagi asuransi jiwa bisa pakainya tuh bisa mungkin 60 tahun kemudian gitu, ya. Nah, jadi asuransi dipergunakan tuh bahkan bisa sampai sepanjang hidup kita sampai tutup usia. Jadi Anda kembalikan. Jadi penting itu sebenarnya penting sekali untuk pilih asuransi ya yang berdiri itu sampai dengan puluhan tahun ke depan. Nangkap teman-teman? Ya. Jadi eh, kalau kita sembarang pilih perusahaan asuransi, maksudnya kitanya belum meninggal, perusahaan asuransi udah keburu bangkrut duluan. Cilakalah kita. Bayang teman-teman. Jadi kalau bank kan kita bisa ambil setiap saat dananya. Ya, kita lihat banknya mau bangkrut nih, betul? Kita 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 ambillah dana kita. Bisa. Makanya bank tuh pilih pilih bank yang kecil, bank digital nggak apa-apa. Ya, pilih bank bunga gede dikit nggak apa-apa. Tapi kalau mau bangkrut kita bisa buru-buru tarik duitnya, ya. Tapi kalau Anda telat tarik duitnya ya mati juga gitu kan. Ya. Nah, kalau insurance kan nggak begitu. Insurance kita beli dan kita maunya klaimnya terus-terusan bisa pakai sampai puluhan tahun ke depan kan. Jadi penting sekali memilih perusahaan asuransi itu yang paling besar. Ya penting sekali teman-teman. Jangan asal pilih ya. Kayak ada beberapa merek teman-teman ya. Yang penting asal pilih, yang penting bunganya kasihnya gede gitu, ngasih kasih apa segala macam apa iming-iming, tahu-tahu bangkrut. Ya perusahaan asuransi bangkrut. Begitu bangkrut gigit jari. Gigit jari gimana? Duit kagak balik, dibilang ditipu. Ya ini sih asuransi menipu. Bukan asuransi yang nipu. Ya, jawabannya adalah orang tersebut yang memilih perusahaannya sembarangan milih, teman-teman. Ya, kita ingat juga di tahun 98 ya banyak sekali bank bangkrut, teman-teman. Ya, banyak dana yang nggak bisa ditarik balik. Kenapa sih orang memilih bank kecil itu? Jawabannya sederhana, karena orang greedy, orang rakus, orang maunya, wah pokoknya mau bunga yang besar, tapi dia tidak memperhitungkan resiko. Begitu udah resikonya terjadi, tempatnya bangkrut, baru panik. Tapi kalau orang yang pilih taruh uangnya di BCA, santai-santai aja. Nggak apa-apa, hidup baik-baik aja sampai sekarang. Nah, asuransi juga gitu, teman-teman. Ya, jadi jangan pilih asal yang murah gitu kan. Asal yang janjinya, wah, semuanya bisa gitu, teman. Ya, kena greedy, teman-teman. Ya, nggak pilih hati-hati, perusahaan bangkrut, nah, baru gigit jari. So, penting sekali, teman-teman. Penting sekali, ya. Asuransi pilih perusahaan yang paling kuat. Oke? Nah, sekarang nomor satu, ya. Kenapa harus nomor satu, teman-teman? Bukan cerita begini. Tadi teman-teman udah lihat ya. Prudensial itu terbukti sudah melewati berbagai krisis keuangan dunia, teman-teman. Ya, tenggelamnya Titanic nih ya, 14 April 1912 ya. 11514 meninggal dunia. Ya, tercatat 292 ini pakai prudensial. Ya, kenapa tidak semuanya, teman-teman? Karena Anda lu tahu kayak Titanic itu ya, ada yang golongan ekonomi rendah. Ya, ya. Ya golongan yang si Leonardo DiCaprio itu loh, itu nggak bisa beli asuransi kan, mereka beli asuransi gitu ya. Yang Kate Winslet itu tuh yang beli asuransi ya teman-teman ya. Jadi apa bukti seseorang kaya? Apa bukti seorang mapan dia beli asuransi? Itu ya. Jadi kalau Anda bilang sama orang, lu mau lu mau tahu lu mapan apa enggak ya, lu punya asuransi apa enggak ya. Buktinya apa? Bukti Titanic ini teman. Ya perang dunia kedua. Kita lanjut ya, perang dunia satu 1914 ya. Dia bayar bayar klaimnya Perang Dunia 1939. By the way, teman-teman, itu 1914 ya, Perang Dunia Satu, Perang Dunia Dua. Itu kantornya Pru kena bom loh, rata, rata, teman-teman. Ya, dia udah rata gitu, tetap nggak bangkrut, teman-teman. Ya, dan Perang Dunia terjadi depresi paling parah. Ya, habis itu tahun 87, Anda tahu lagi itu ada krisis dunia lagi ya, Hong Kong turun sampai 45% hilang nilai sahamnya. Inggris 24%, Australia 41%, Selandia Baru drop 60%.
Ya, krisis keuangan banyak banget. Tahun 97 krisis moneter Asia Tenggara ini Anda berapa sih udah hidup ya dan udah ngalamin ya. Pasar Thailand koreksi 75%, Hong Kong 23%, Singapura anjlok 60%, rupiah terdevaluasi ya sampai 90%. Prudential bangkrut nggak? Enggak, Prudential tetap ada, teman-teman. Resesi 2008, Lehman Brothers ya, yang punya aset 600 miliar USD ya, kena kena apa namanya? Kena kasus, betul? Sehingga depresi hebat 45% dari kekayaan global itu hilang ya. Prudential gimana? Tetap ada berdiri sampai sekarang, teman-teman. Ya, dan Prudential yang terakhir sebenarnya gimana kabarnya, teman-teman? Lihat ya. Prudential itu sampai sekarang masih nomor satu di aset premi maupun laba bersih, teman-teman. Ya, nih premi, nih premi. Jadi, ini 2021 ya, yang 2024 saya belum kumpulin ya. 2021, teman-teman, itu asetnya nomor satu 64. 64T berarti ini satuannya miliar rupiah ya. Nomor satu Pru. 2020 tetap nomor satu Pru. Ya. Premi ini. Premi. Premi itu artinya orang paling banyak beli kan, teman-teman. Ya, dilihat nih. 2021 ini kan COVID kan, habis COVID kan. Pru tetap naik, teman-teman. Nih, jadi 20T tetap, teman-teman. Ya. Nomor satu tetap Pru. Ya. Sinarmas waktu itu jualnya deposito gitu, teman-teman. Ya. Nah, habis itu nih, ya, laba bersih. Juga Pru nomor satu. Ya. Oke. Nah, sekarang saya mau lihat Anda yang hasil investasi ini Pru bukan nomor satu nih. Lihat nih. Nomor tiga. Oke. Nah, teman-teman, dulu Pru itu investasi nomor satu. Sekarang nggak lagi. Mulai 2021 nggak lagi. Mengapa seperti itu, teman-teman? Nah, saya mau cerita pada teman-teman. Ya. Nanti cerita ini ya. Ini ada cerita nanti ya. Oke, saya mau cerita dulu kenapa aset nomor satu, premi nomor satu, dan laba nomor satu itu penting. Aset nomor satu itu kenapa aset nomor satu itu penting? Karena aset merupakan indikator keuangan dan daya tahan perusahaan asuransi. Nomor dua, asuransi bukan produk yang dibeli untuk manfaat jangka panjang, bisa 20 tahun lebih pakainya. Oleh karena itu penting sekali memilih perusahaan yang kuat dan bertahan lama. Ya, besarnya aset ini juga merupakan salah satu jaminan perusahaan tidak akan bangkrut. Ya, contohnya BCA nggak bakal bangkrut. Karena kenapa? Asetnya paling gede. Ya, dan besar aset juga mencerminkan kemampuan perusahaan membayar klaim. Ya, jadi teman-teman, asetnya Pru itu sekarang itu 400% lebih dibanding total klaim. Jadi orang mau mati 4 kali pun Pru masih mampu bayar. Ya, teman-teman, tenang aja. Ya. Nah, premi nomor satu. Ya, premi nomor satu. Kenapa penting pilih indikator premi nomor satu? Karena premi ini merupakan indikator kepercayaan nasabah. Ya, semakin besar perolehan premi menunjukkan bukti semakin besar kepercayaan nasabah karena nasabah telah memutuskan memilih naruh uangnya ke Pru. Ya, kalau kita bilang agent semua kecap nomor satu, betul kan? Tapi kita nggak boleh. Nggak boleh asal ngecap gitu loh. Bukti nomor satunya apa? Nah, bukti paling nyata tuh dari laporan keuangan. Ya, teman-teman. Oke ya. Laba nomor satu, kenapa penting? Indikator laba nomor satu. Laba merupakan indikator perusahaan akan terus beroperasional di masa depan. Jika perusahaan terus merugi, maka cepat perusahaan akan ditutup atau dijual, teman-teman. Ya, ya Anda hati-hati dengan ada beberapa perusahaan yang gembar-gembor ya preminya dimurah-murahin semua, tapi Anda tahu itu mereka tahun lalu ada yang ruginya 500, ruginya ada 500 M, ada yang ruginya itu 20 M gitu ya, teman-teman. Ya, ya hati-hati seperti itu. Ya, perlu jeli untuk melihat laporan keuangannya. Ya, nah sekarang tadi kan Pru sampai dengan tahun 98 dia nomor satu investment. Tapi 2021 dia mulai mengurangi. Mengapa? Karena Pru itu mulai beralih ke non-unit link, teman-teman. Nah, ini penting sekali saya mau jelasin teman-teman. Jadi Anda harus ngikutin zaman dan Anda penting sekali mengikuti ini, teman-teman. Ya. Jadi supaya Anda waktu ketemu sama orang-orang yang dulu beli Prudential, Anda tahu apa yang mesti jelasin ke mereka dan apa yang nasabah-nasabah itu harusnya lakukan, teman-teman. Ya, kalau mereka masih punya policy unit link, jelasin ini kepada mereka kenapa Pru sudah mulai berubah dan hendaknya mereka juga berubah. Jadi Pru berubah untuk mereka, teman-teman, untuk nasabah. Ya, jadi Pru sudah mengantisipasi pergerakan keuangan Indonesia. Maka dia beralih ke non-unit link. Ya, nah teman-teman lihat gini. Inilah data IHSG, teman-teman. Oke, data IHSG. Ya, jadi ini saya tarik data 5 tahun terakhir. Ini pas 5 tahun terakhir. Oke, ya, pas live year ya. Ini saya tarik datanya 2023, 19 Mei 2023. Jadi teman-teman, ya, nih ya saya cerita ya.
Sejak 2021, Prudential sudah mulai beralih ke produk asuransi murni atau tradisional dan endowment, seperti produk yang Anda kenal sekarang. Dari produk unit link selama ini Pru nomor satu. Ya. Nah, hal ini membuat jumlah dana investasi dikelola di Pru itu menurun. Kenapa? Karena dia nggak jual unit link lagi. Dia langsung alihin semua produk ke konvensional atau tradisional. Nah, alasan pemberalihan produk asuransi murni ya ke produk asuransi murni dan endowment adalah karena menurun drastisnya hasil investasi di Indonesia. Jadi Pru udah melihat Indonesia ini pasar investmentnya parah. Ya, makanya Pru udah beralih. Hasil investasi di Indonesia 5 tahun terakhir itu hanya 2,4% per tahun. Angka ini dari mana teman-teman? Angka ini datang dari 12% dibagi 5 tahun. Kan di dalam ini, nih, pas 5 year, 5 tahun terakhir, itu IHSG kita hanya naik 12%. Alias setahun rata-rata 2,4%. Kebayang nggak teman-teman? Ya. Nah, kalau gitu apakah Prudential dari dulu salah? Atau nasabah dulu beli unit link Prudential salah? Bukan, teman-teman. Bukan. Nah, saya mau kasih lihat teman-teman gini. Ya. Jadi coba bandingkan hasil investasi sebelum 2018. Ya. Ini saya kasih datanya nih. Ini adalah tahun 2000, Januari 2000 adalah awal IHSG buka. Jadi pasar bursa kita, bursa saham kita itu bukanya itu pertama operasi itu 6 Januari tahun 2000. Oke. Waktu itu IHSG mulai dengan Rp688 IHSG kita. Oke. Nah, per Mei 2018 ya, persis ya. Kenapa gue tariknya 2018? Karena itu adalah 5 tahun sebelum 2023. Oke. Nih, per Mei nih. Per Mei 2018, IHSG kita adalah 5.975. Artinya dalam 18 tahun terakhir, kenaikan ini ya, dari 688 ke 5.900, itu kenaikannya rata-rata lah 12,7% per tahun. Jadi dulu, sebelum tahun 2018, teman-teman, unit link itu bagus banget. Karena unit link bagus banget, karena investment Indonesia, IHSG Indonesia tuh bagus banget, teman-teman. Jadi itulah momen yang tepat untuk nasabah beli unit link. Kenapa? Karena investment Indonesia sedang bagus banget. Tapi teman-teman, sejak 2018, ya Anda lihat grafiknya nih. Ya, sejak 2018, Pru itu sudah memprediksi wah ini bakal turun. Ya, ini terjadi gelombang di sini, teman-teman. Ya, oleh karena itu perlu switching ke non unit link. Kenapa? Karena kalau Pro tetap suruh nasabah beli unit link, maka Pro menjerumuskan nasabah. Nah, teman-teman, kenapa menjerumuskan nasabah? Karena uang nasabah pasti ada yang taruh ke unit link. Unit link kan pasti taruh ke bursa saham. Betul? Maka sama dengan Pru, padahal Pru udah tahu investment Indonesia nggak bagus, tapi tetap jual. Nah, ini teman-teman tadi nonton nonton di videonya ya. Salah satu value yang dipegang kuat oleh Prudential adalah integritas. Jadi Pru sampai sekarang beroperasional benar-benar penuh integritas. Kenapa dia switching ke non-unit link? Karena dia tidak mau uang nasabah hilang. Jadi nasabah gini deh kalau gitu ya. Ini pasar pasar saham Indonesia nggak bagus, bursa Indonesia nggak bagus, jadi gini aja. Kalau gitu sekarang, ya, Pro bilang gini, kalau gitu sekarang, ya, kalau gitu sekarang gini. Karena sekarang jadi nggak bagus, Pro bilang, gue akan bikin produk yang apapun yang terjadi pada investasi Indonesia, gue akan jamin, ya. Mau saham naik, saham turun, obligasi naik, obligasi turun, mau krisis apapun, pokoknya gue kasih lu jaminan, ya. Kalau lu kontraknya hanya ber-5 tahun, ya ber-5 tahun aja. 10 tahun ya 10 tahun aja. Mau masalah krisis ke depan kek, mau investasi, mau ambruk ke depan kek, gua jamin asuransi lu tetap hidup. Nah, itulah proses perubahan. Itulah proses perubahan bagaimana unit Pru beralih dari unit link ke non-unit link. Oh, kenapa saya cerita ini pada teman-teman? Supaya teman-teman waktu Anda ketemu teman-teman Anda di luar sana, saudara Anda di luar sana, ya, yang mereka beli produk unit link, yang mungkin juga mereknya Prudential, teman-teman. Actually, kejadian ini pada semua merek ya, bukan cuma Pru. Karena pasar saham Indonesia yang drop kan, bukan Prunya yang drop. Jadi, semua yang beli produk unit link, Anda sampaikan kepada mereka. Ya, sampaikan bahwa ini adalah saatnya untuk alihkan produk Anda dari unit link
ke endowment atau tradisional, teman-teman. Kenapa alasannya? Karena pasar investasi Indonesia sudah tidak bagus. Ya, dan karena melihat itu, Prudential juga sudah memberi solusi untuk nasabah-nasabahnya. Ya, solusinya apa? Solusinya adalah dengan produk model baru ini yang dijamin oleh Prudential preminya. Jadi nggak ada cerita lagi nanti nilai tunai nggak cukup, nggak ada cerita lagi nanti investasi bagus atau jelek, kita harus nambah duit lagi, segala macam nggak ada. 10 tahun ya 10 tahun, 5 tahun ya 5 tahun. Oleh karena itu teman-teman ya, kenapa saya selalu cerita ini kepada tim-tim saya yang baru? Supaya Anda juga bisa cerita kepada teman Anda, nasabah Anda yang beli produk unit link. Considerlah mereka untuk beralih. Ya, Pru sudah menyediakan solusinya untuk mereka. Ya, dan itulah sebabnya teman-teman saya mengajak semua teman-teman untuk join. Kenapa? Karena saya sendiri untuk ngomong ini kepada orang lain nggak cukup. Ya, saya sehari paling ketemu berapa sih? 2 orang, 1 orang, 2 orang. Ya, jadi kalau dengan teman-teman semua tahu informasi ini, Anda bisa cerita ke lebih banyak orang, teman-teman. Ya, nasabah Prudential sekarang ada 1 juta orang. Ya, nah 1 juta orang itu ada yang sebagian besar masih di produk unit link. Anda ceritakan pada mereka. Ya, produk barunya kita udah bahas kemarin, betul? Ya, ini solusi dari Pru semua sudah ada. Ya, oke teman-teman ya. Oke. Nah, jadi teman-teman, asuransi penting nggak? Penting, betul? Ya, asuransi penting. Kenapa? Karena asuransi fungsinya ada sendiri. Dia memberi dana yang paling besar dengan premi paling murah, dengan memberi perkalian uang paling besar pada strategi resiko. Ya, kenapa kita perlu antisipasi resiko? Karena kita mau memastikan hidup kita, masa depan kita, masa depan keluarga kita semua baik-baik saja walaupun ada ketidakpastian. Ya, tujuannya adalah membeli kepastian. Ya, nah, prudensial paling tepat teman-teman. Ya, paling tepat. Ya, betul. Nah, sekarang prudensialnya udah oke, teman-teman. Ya, prudensial udah. Ya, grup kita juga udah oke. Nah, sekarang andanya gimana, teman-teman? Ya, karena di Prudential, di Dynamic, agentnya nggak cuma kita, nggak cuma Anda. Ada banyak. Pertanyaan kenapa pilih agentnya mesti Anda? Maka Anda juga perlu punya value, teman-teman, yang berbeda. Ya, dan di grup kita, teman-teman, ada 2 value yang penting kita pegang. Itu 2C. Ya, value-nya adalah care, ya, dan kompetensi. Care itu artinya apa, teman-teman? Waktu Anda cerita ke asuransi, dan waktu orang beli asuransi kepada Anda, ya, bukan Anda menjual asuransi kepada orang, orang beli asuransi kepada Anda. Maka itu karena Anda care pada dia. Ya, Anda akan urusin dia. Sebenarnya waktu Anda urusin dia, bukan karena dia nasabah Anda juga. Ya, kayak kita saudara kita ya, ada yang meninggal. Kan bukan karena dia bukan nasabah kita pun kita tetap pergi melayat, betul? Ya enggak, kita tetap ucapkan duka cita. Kalau teman kita juga, dia bukan nasabah kita, tetap ucapkan duka cita. Sekarang bayangkan kalau teman Anda, keluarga Anda juga nasabah Anda. Tentu juga Anda akan care pada mereka, teman-teman. Ya, itu termasuk mengurus klaimnya sehingga waktu kita datang, ya, ada orang duka cita yang kita kasih bukan cuma 500.000, 1 juta, gitu ya nggak sih? Ya, karena dia nasabah kita, karena dia beli asuransi sama kita, mungkin dia akan bisa kasih kita sesuai yang dia beli, mungkin bisa 1 miliar, 2 miliar, bahkan 10 miliar, teman-teman. Ya, nah, dan kedua adalah tentu untuk care itu butuh kompetensi, teman-teman. Ya, punya hati doang nggak cukup, betul? Harus punya otak dan kemampuan. Nah, itulah sebabnya kita bekali teman-teman ya setiap Selasa ini ya dengan knowledge, dan saya sangat berharap teman-teman untuk bisa datang hari Sabtu. Ya, karena kompetensi saya bisa bekali, care kita bisa bekali, ya. Tapi kita butuh kebersamaan juga, teman-teman. Kita bisa saling sharing, kita ketemu gitu ya. Ya, ada hal-hal teknis yang kita juga bahas nanti di apa di Sabtu itu, karena ada beberapa hal yang nggak bisa lo online doang ya. Knowledge kita bisa kasih online, tapi ada beberapa role play, ya, ada latihan segala macam yang kita mesti lakukannya offline ya. Di di CP ya, jam jam 9 sampai dengan jam 3, teman-teman ya. Ya, kalau Anda di awal-awal Anda boleh skip yang paginya, Anda datang jam 12 sampai jam 3, teman-teman. Ya, karena itu kita banyak pembekalan teknis yang harus dilakukan latihan di situ, ya. Oke, ya. Oke. Ya. Nah, oke teman-teman. Oke, sip. Ya, sampai sini ada pertanyaan nggak, teman-teman? Mengenai asuransi dan prudensi. Oke. Nah, ya. Kalau nggak ada, teman-teman, ya, kalau tidak ada,
Saya mau teman-teman ya luangkan waktu ya, mungkin saya tidak bisa eh, role play di sini. Makanya ini satu hal yang saya butuh role play sebenarnya. Tapi eh, saya mau teman-teman coba ini apa namanya bikin yang namanya coba gini deh, nggak usah gini. Anda bikinnya ini, Anda coba kalau gitu kan ini saya udah cerita pada teman-teman ya. Coba boleh dong Anda eh, tentukan 5 orang Anda mau cerita. Ya, ada cerita tentang tentang ini, tentang materi hari ini ada. Sejarah asuransi dan prudensial. Ya, kenapa prudensial itu nomor satu dan penting Anda pilih prudensial. Ya, nah ada cerita itu aja, 5 orang. Ya, nah 5 orang ini teman-teman, ya saya mau tambahin kriterianya. Ya, 5 orang ini Anda tulis pekerjaannya apa, oke, penghasilannya berapa, oke, sama statusnya. Status itu berarti status itu artinya menikah, udah menikah atau belum gitu ya. Menikah anak satu, menikah anak dua. Nah, ya, coba list nama ini 5 orang ini ya. Boleh dong ya, habisnya Anda ketik ya. Anda ketik di grup new partner ini ya, teman-teman tolong partisipasi. Jadi ketik 5 orang ya. Namanya Anda boleh ketik nama depannya aja, nggak usah nama lengkap ya. Misalnya Andi, nggak usah gitu aja gitu ya. Atau Bobby, atau cuman Siti, atau cuman Afi gitu, gitu ya. Nggak usah nama lengkapnya, oke? Nah, habis itu habis nama, koma, ya nama, koma, pekerjaannya apa, penghasilannya berapa, statusnya apa, ya. Anda ketik 5 orang itu, ya di grup semua tolong ketik. Habis ketik itu, kemudian kita semua ketik dan nanti kita akan bahas minggu depan, ya. Hasil cerita Anda seperti apa, ya. Oke, bisa teman-teman? Ya, 5 orang ya. 5 orang, oke, 5 orang ya. Jadi nama, pekerjaan ya sudah ketik di chat ya, nama, pekerjaan, penghasilan, dan status ya. Saya sarankan teman-teman ya, untuk orang bisa beli asuransi, tentu dia perlu butuh penghasilan. Dan penghasilannya ini tentu yang dia sudah bisa cukupin hidupnya sehari-hari, teman-teman, tentunya ya. Jadi eh, dia sudah bisa membeli asuransi untuk apa namanya? Membeli kepastian ya, bukan sekedar orang yang susah makan teman-teman ya gitu ya. Dia level orang yang sudah bisa membeli kepastian ya. Oke ya, so nama saya ulangi lagi, nama, pekerjaan, penghasilan, status, oke ya. 5 orang tolong ketik di grup new partner kita, oke teman-teman ya. Oke, sip ya. Ada pertanyaan sampai di sini teman-teman?